Wow, ini stratnya menarik banget sih dari EVOS. Intinya kemungkinan besar sih ya, kalau kemungkinan besar nih. Tapi nggak tahu ya. Intinya kemungkinan paling besar Nathan, tapi kita nggak tahu. Namun last pick Brody ternyata. Oke, mengamankan satu hero marksman sebagai asuransi late game juga yang nantinya bisa mendukung ketika udah sampai mid dan late game. Akhirnya keluar dari Brody, Brody-nya rank juga ini sempat jadi perbincangan dari kemarin. Kayak dari Brody-nya sendiri kuat banget landingnya dan dia bisa ngasih damage nanti di mid game, positioningnya bagus dan dia tahu banget target mana yang harus diincar terlebih dahulu. Iya, tinggal decision makingnya aja yang benar, harus benar ya. Dan apalagi di tangan Rain yang ngambil Brody sendiri. Dan kita bakal melihat kalau dari drafting kira-kira apakah EVOS Lynx menurut lo lebih unggul dibanding Onyx Zenith atau sebaliknya? Dari segi crowd control mungkin Onyx lebih liar ya, dimana crowd control lebih banyak banget. Tapi kali ini Caramel yang menggunakan Nathan lagi sebagai jungle-nya, yang dimana sebenarnya Nathan ini udah sering banget dilempar ke gold lane. Iya. Tapi kali ini mulai dimunculin lagi sama Caramel, dia ada di bagian jungle. Kita bakal lihat nih performa dari Nathan jungler Caramel. Tapi justru kalau dari gue sendiri ya, mungkin gue lebih ke EVOS karena kalau kelihatan gimana ya, kalau pas saat war, pas saat fight mereka nggak was-was lagi gitu loh di arah belakangnya. Mereka udah di depan, udah ada tank 3 bahkan dari si lapu-lapu, bahkan si Esmeraldanya bakal bisa annoying juga, Grok bahkan yang menjadi TB first priority untuk mereka. Jadi menurut gue tinggal cara finishingnya aja sih untuk tim EVOS. Jadi menurut gue akan lebih baik kalau misalkan mereka outing di awal, walaupun itu sulit terlihatnya. Oke, dan kita mulai di match kedua kita di game pertama antara EVOS Lynx yang berhadapan dengan Onyx Zenith. Masih 0-0 skornya. Jadi buat para pendukung boleh sih untuk diramain di kolom komentar dulu nih. Dengar-dengar GPX katanya sama EVOS saudara. Katanya. Iya, udah rame. Katanya ya. Sampai gue juga agak keblinger juga tadi kan. Makanya ini GPX atau EVOS, dan ternyata EVOS ya. Jadi ya mohon maaf nih. So, kita bakal lanjut lagi di laningnya. Kelihatan juga udah ada Yivi dari Alin bakal berhadapan dengan Farsha. Sebenarnya kalau bisa dibilang ya Farsha sama dari Yivi ini hampir sama gitu loh, punya damage yang oke banget gitu loh dengan real world manipulation versus Spider Extract. Tapi kalau dari segi burst damage-nya masih lebih kuatan Farsha kalau dari segi kualitasnya. Oke, namun first blood terjadi, solo kill nampaknya. Alin yang berhadapan dengan Lipi tadi sempat di zoning, memang dari landingnya sempat di freeze dikit tadi dari Alin, tapi kali ini ternyata bisa dibalikan keadaannya dan first blood malah terjadi kali ini. Onyx mendapatkan first blood. Yes, itu jadi permulaan yang bagus, tapi ya balik lagi sih, tadi nggak boleh terlalu offset juga sih, soalnya kayak dari Farsha-nya sendiri agak offset ke arah depan, bahkan itu masih level 3 yang dimana roaming atau roamer dari tim Onyx Zenith ini udah mulai aktif. Terlihat di arah atas sudah mulai ada cutting movement yang udah terlihat juga, ada 3 pemain. Violet dalam masalah, oke, masih belum dicolek-colek Violet, yang penting minionnya habis, udah clearing minion aja. Sementara Tal kali ini bakal berhadapan dengan 2 pemain langsung sekaligus kali ini. Oke, dikejar, tapi nggak lama setelah itu sudah ada Farsha mencoba untuk nge-backup dan yes, bakal langsung diusir aja. Turtle-nya bakal diambil sama EVOS. Oke, Turtle bakal free ke arah EVOS, dan kalau ini kita lihat dimana Lipi mulai di zoning lagi, ada efek slow. Pastinya dari Yivi yang mengganggu banget sini sebenarnya. Tapi ini dari Onyx nggak boleh terlalu nyaman, karena jangan lupa dari teman-teman EVOS dia punya jungler Nathan gitu kan, marksman yang dia kuat banget ketika udah masuk mid game, karena adanya tambahan damage dari Spell Retribution. Ini bakal bikin lebih gila lagi. Sementara kalau kita lihat factornya juga, dia punya lapu-lapu yang ketika mid game dia bisa banget engage ke belakang ngincer Yivi, atau dia bisa banget ngincer Karar Ruby karena dia punya immune juga. Namun kita lihat di top lane Rain langsung pakai Tone Part Memory barusan buat nge-defense saja. Ya buat defensif aja, karena dia masih harus untuk menjaga outer turret di arah atas. Dan lu lihat kali ini udah ada backupan 3 pemain 3-on-3 kali ini. Apakah terjadi lagi peperangan? No, ternyata mereka masih aman-aman aja dan membagi landing atas menjadi 2. Dan terlihat juga di sini sudah ada trapping yang dilakukan juga. Tal udah siap-siap dan itu dia langsung ditabrak 2 pemain, langsung hilang kah? Enggak, Mei masih bisa kabur dan itu enggak berlangsung lama karena langsung dikejar oleh Grok. Dan di sisi lain Violet juga harus down, dan ini keuntungan untuk tim EVOS Lynx. Oke, pergerakan dimana Farsha dia lebih cepat untuk join dengan ada wings by wings, dia lebih cepat datang karena kita bisa lihat dari
pergerakannya tadi, dimana Parsianya udah datang, udah ngeluarin skill, Yivi-nya baru jalan. Karena Ya, dari ya. clear lane-nya aja memang dimenangin sama Parsia gitu kan. Dia punya 2 skill untuk clear, sementara kalau misalkan Yivi juga punya 2 skill, tapi untuk damage-nya itu diunggulin sama Parsia untuk Iya. clearing minion ya, untuk clearing minion. Ah. Dan di sisi lain kali ini udah mulai ada trapping lagi sama seperti tadi kali ini, dan ini patternnya kelihatan masih sama ya, dia culik-culik kayak gini dengan adanya 3 hero di sisi EVOS yang cukup aktif gitu loh, Nathan, Pasha, dan juga Grok, yang dimana kayak Grok ini jadi salah satu inisiator yang terbaik di awal, dan terlihat kali ini bakal langsung digeprek gitu aja, dan di leader aspect bagus banget, damage outputnya masuk semua. Mei dalam masalah kali ini coba untuk healing terlebih dahulu, tapi itu gak banyak dan langsung ditangkap oleh seorang Lipi. 4-2 skor sementara, dan bahkan 2 pemain dari tim Onyx Zenith juga sudah di-annoying atau sudah diganggu oleh Tal. Masuk Wow. Esmeralda kali ini sakit banget, damage-nya dibalas dengan real world manipulation. 1 kali lagi dan masih bisa survive, ternyata belum berhasil mendapatkan kill. Sementara ya, Turtle berhasil diamankan lagi oleh EVOS. Sementara kita lihat top lane Rain, dia coba untuk ngezoning ke arah Violet. Violet masih berani banget, dia walaupun udah ada Rain tapi dia tetap motong karena di belakangnya juga ada Lipi yang siap untuk nge-backup. Datang juga dari Roger Clar, nggak boleh terlalu gini sebenarnya dari EVOS. Yes, dikasih ton 4 memori dan coba untuk kabur ya. Dan di sisi lain kali ini dari Crunchy udah mengantongi Immortality, jadi cukup sustain di arah bottom lane, dan dimana 2 pemain lainnya yaitu dari si Pika dan juga Caramel berada di arah bottom lane coba untuk nge-cutting minion. Tapi di sisi lain kali ini dari Crunchy bakal coba untuk bertahan dulu, dibakar sedikit, tapi itu nggak jadi masalah untuk Caramel, apalagi dia masih tebal juga darahnya, lumayan tebal dari seorang Nathan. Dan di sisi lain dari area atas, oh ada 1 by 1, tapi Wih, nggak mati loh. masih ada Immortality. Ya balik lagi sih, ini kayak endless battle banget di antara duel antara itu. Dan di sisi lain kali ini masih ada Feeder Extract juga, 1, 2, 3. Akhirnya habis juga, tapi lumayan ngasih damage output bagus banget dari Caramel, langsung loncat ke arah depan, dan untungnya masih bisa di dodge begitu aja. 2 pemain langsung berbahaya banget di sana, Alin dan juga Rain. Alin juga harus mati, tinggal tersisa Rain doang. Kelar kali ini bakal coba untuk diekstraksi, tapi itu tidak akan terjadi. Triple kill diambil oleh Caramel, 7-2 plus outer turret. Gila Caramel nih bos, gila bener-bener dia berani banget tadi pakai entropi ke depan dan dibalas dengan real world manipulation memang, namun ternyata ada wild charge yang sangat baik dari Tal. Dia berhasil nge-cancel dari real world manipulation, dan dimana udah ke-cancel langsung ditabrak lagi. Damage-nya masuk semua tadi dari Caramel, dari superposition-nya, terus dari basic attack-nya juga itu masuk semua dan benar-benar sakit banget, maka triple kill berhasil diamankan oleh Caramel. Bahkan Turtle sekarang bakal menjadi objektif bonus untuk teman-teman EVOS. Ini keuntungan yang berkali-kali lipat sih. Terlihat juga dari goldnya udah lumayan jauh, ditambah lagi dengan objektif yang berkali-kali didapatkan oleh EVOS. Malah makin semakin di atas langit sih. Dari itemnya aja juga udah lumayan bedanya kelihatan gitu loh dari Crunchy ataupun Pika, yang dimana mereka emang sengaja di mirroring terus deh. Ya, dia banyak mirroring dan ternyata 1 kill berhasil dia dapatkan. Kelar berhasil dapetin kill karena Lipi, namun Caramel kali ini fight back. Coba dilakukan, sakit banget dari super position yang masih ada Torn Apart Memory dan berhasil mendapatkan shutdown. Ternyata kill yang berhasil diamankan oleh Alin. 1 shutdown yang sangat berharga ke arah Caramel. Ya, itu kill penting sih. 2 pemain langsung tumbang begitu saja dari kubu EVOS, yang dimana mereka udah dapat objektif ya. Kalau misalkan tadi agak komit dan berbarengan, mungkin bisa jadi itu nggak akan jadi tumbal, karena tadi sebenarnya positioning juga udah oke banget dari Onyx, yang dimana tadi Torn Apart memorinya pas banget untuk mengenai 1 pemain. Dan di sisi lain kali ini sudah mulai ada peperangan lagi di area middle, yang dimana 4 pemain dari Onyx Zenith mengisi area mid lane. Oke, dan kita lihat kali ini defense coba dilakukan sama teman-teman EVOS. Gak mau sampai mid lane yang kecuri. Namun kalau kita di top lane sudah ada Pika yang melakukan push lagi kali ini, dan Rainnya terpaksa harus defense dulu. Tuh kelihatan sih dari lapu-lapunya harus ngegandeng Nathan terus tuh dari tadi kayaknya. Kalau nggak Grok sih ini deh lapu-lapu, tapi lo lihat kali ini dari Tal masih cukup strong gitu loh untuk di arah depan, dan bahkan untuk mundur pun kayak menurut gua nggak ada masalah, nggak ada ancaman yang begitu berarti di kubu Tal sendiri. Dan lu lihat maju ke depan terus bagaikan superior modenya banget, lu lihat
dan exborgnya ternyata masih ketahan di area bawah. Dia kayaknya masih belum bisa mau dan belum mau gitu loh, lebih tepatnya untuk menjalani ward. Dan lo lihat kali ini bakal langsung ditabrak dengan wildcard-nya, tapi itu juga nggak berguna karena langsung di-commit begitu saja. Violet juga berhasil untuk mendapatkan Brody-nya, tapi Violet masih dikejar, kelar harus kabur, tapi langsung di engage aja. Dan Caramel nampaknya berhasil untuk mendapatkan satu pemain yang cukup penting dari Onyx Zenith. Dan Pika ini free hit banget di inner turret atas, dan inner turret kemungkinan bakal tumbang di tangan Pika seorang diri, dan Lordnya pun kayaknya bakal free untuk EVOS deh. Ini tapi kalau mau di-commit hati-hati juga nih, nggak boleh terlalu greedy juga dari EVOS. Paling nggak dia butuh regroup dulu, jangan dikasih Caramel sendirian, karena kalau Caramel sendirian bisa banget nanti ditabrak kah. Tapi kalau kita lihat zoning out dari Tal dari kemarin sih ya, kalau kita lihat dari recordnya juga, Tal ini untuk zoning outnya jago banget sih. Dia bener-bener bikin nggak boleh sampai ada pemain dari lawannya yang masuk ke arah Lord Pit. Dan kali ini udah mulai di open nih, Mei yang memaksa open di arah depan, namun Lordnya belum dapat informasinya dan akhirnya memilih untuk dilepas sepertinya karena terlalu jauh nih teman-teman, dari Onyx terlalu jauh dan memilih untuk lepas. Oke, free Lord untuk EVOS. Ya posisinya kelihatan udah lumayan struggle gitu loh dari segi posisinya. Mereka networknya juga masih ketinggalan lumayan jauh juga gitu loh. Kalaupun emang mau fight atau mau kontes di area Lord, mereka benar-benar harus siap gambling gitu loh di area depan. Dan Wild Charge berhasil untuk mendapatkan satu pemain kah? No, ternyata dari teman-teman Onyx berhasil untuk kabur, tapi Caramel dalam keadaan low. Untungnya masih bisa balik juga seorang Nathan, dan Lord akan berada di arah atas, dan Onyx harus menjaga outer turret di arah mid lane karena mid lane-nya benar-benar gak boleh dikasih. Feeder strike-nya kena 2 orang 3 orang kali ini, tapi mid lane turret berhasil diamankan oleh teman-teman EVOS Lynx. Dan lu lihat gak ada yang men-take down dari Lordnya, nggak ada yang nyambut Lordnya di arah atas, dan baru saja disambut. Ini bakal jadi sulit untuk defending di arah atasnya sendiri karena Onyx harus berada di luar jangkauan dari turret. Oke, sementara bottom lane kita bisa melihat di mana Violet sibuk untuk melakukan push ke arah inner turret yang ada di bottom lane, dan sudah berkumpul kali ini semua pemain di arah mid lane. Coba dikasih tembok lagi kali ini sama Tal. Masih belum ada inisiasi yang lebih lanjut, masih cukup sabar sebenarnya dari keduanya. Tapi Lordnya udah berhasil di-clear nih. Lordnya udah berhasil di-clear, dan kali ini fokus dari Onyx ya pasti harus ke minion terlebih dahulu. Dia nggak boleh terlalu greedy untuk open initiate karena minionnya juga masih ada. Dia punya tugas dulu buat nge-clear, dan kita bisa melihat perfect zoning dari Tal, benar-benar nggak dikasih maju sama sekali, dan sibuk kali ini untuk minion terlebih dahulu. Iya, bahkan ada feeder strike yang keluar kali ini. Rain dalam masalah karena posisinya sedikit offset, dan torn apart memory harus banget keluar, tapi dari Groknya masih bisa kabur, dan Crunchy dalam keadaan sekarat kali ini masih ada immortality. Dan apakah bakal langsung di engage oleh Caramel? Dan no, ternyata tidak hanya mendapatkan Mei. Kayaknya memang yang gue lihat, yang gue pantau di sini, Mei yang berkali-kali dituju oleh EVOS. Mungkin dengan tidak adanya inisiasi dari Mei itu membuat push dari EVOS ini lebih gampang. Falling Star Moon langsung ke arah depan, dan Alin yang dituju, dan untungnya Alin masih mempunyai sedikit flicker yang membuat dia pun bisa kabur di all in lagi. Tapi perfect zoning yang benar kata lu Bang. Tal ini benar-benar kayak strong banget, looking strong banget di area depan, apalagi kalau ditambah dengan Esmeralda. Tadi kayak udah di zoning, kasih damage dengan ada Stardust Dance, oke juga banget. Yes, betul banget. Dan barusan satu konsil yang keluar, namun adanya Tal di dalam bus ini bisa nge-cancel sih sebenarnya. Sudah datang dari Violet, masuk kali ini mengincar Caramel. Ya agak sedikit out position, cuman sudah datang juga backup dari Kelar, kali ini open fire. Masih ada Caramel juga, dan real world manipulation di commit. Last Insanity juga dikebuldak ke arah Caramel, dan Blair langsung berhasil mendapatkan satu kill karena Caramel. Next target Violet, dan Torre partner juga berhasil mendapatkan killnya. Next target Lipi, coba di cancel dulu dari Peter Extract-nya. Maju lagi kali ini dari Pounce Jaklar. Sakit banget, coba dikejar kali ini sama Serigalanya. Masih ada perubahan juga jadi manusia lagi. Satu kali hit dan berhasil mendapatkan kill karena Lipi menyisakan 2 kali ini. Masuk lagi dari Pika, killing spree masih dapat oleh Lemay, namun Crunchy kali dengan Last Insanity-nya nggak berhasil kena, harus mundur dulu dan coba dibalikin lagi. Mengincar ke arah turret yang ada di mid lane. Pika, Pika, tahun depan memory, dan berhasil mendapatkan shutdown. 4 pemain yang harus tumbang. Wah, ini bisa banget jadi turning point banget untuk tim Onyx Zenith, yang dimana dari Onyx benar-benar dapat banget momentum kesempatan emas
yang apalagi nggak cuma dapat 4 hero dari teman-teman Evo Slings, mereka juga dapat outer turret di arah middle. Ini satu momentum keajaiban menurut gua karena mereka juga target fokusnya itu pas banget. Jadi kayak oke, kita bakal fokus ke core-nya, kita bakal fokus nanti acungin si siapa ya, Groknya dulu, nanti Groknya baru belakangan, dan bener aja strategi itu perfect untuk Onyx Zenith menurut gua. Ya ini benar-benar momen banget sih. Dia bisa ngebalikin keadaan sedemikian rupa. Memang tadi kalau kita lihat juga dari positioning EVOS-nya, ini mereka belum siap gitu. Ada 3 pemain yang tadi kena real world manipulation. Yeah. Dan 2-nya lagi ini masih jauh gitu kan. Dari Pika sama dari Lipi tadi dia masih sibuk untuk clear minion. Tapi tiba-tiba dipaksa tabrak, jadi mau nggak mau kelihatan. Ini visionnya harusnya kelihatan sih. Karamel udah ngeliat dan Tal coba untuk open vision. Poking damage yang sakit banget kali dari Kelar dan ditarik. Mega kill berhasil diamankan ternyata oleh Kelar. Satu yang harus tumbang. Wah, ini sih bisa ketahan banget ya. Dan lu lihat tadi posisinya tuh ketinggalan berapa ya, kalau nggak salah sampai 4.000 sampai 5.000. Sekarang itu bedanya udah mulai kayak 3.000 sampai 2.500, dan Lordnya bahkan udah mulai diagresifin, udah mulai dicolek-colek tipis oleh Clark. Dan lu lihat Karamel dalam masalah, dan Karamel pun sekejap hilang, instantly dead. Dan ini dia momentum emas sekali lagi untuk Onyx Zenith. Apalagi kalau dia dapat Lord yang udah di enhance, itu enak banget untuk nge-push, dan kemungkinan besar inner turret bakal hilang dari EVO Slings. Oh no, Lord berhasil diamankan kali ini. Dan kalau kita lihat dari segi network, ini wah bener-bener udah diunggulin sama teman-teman dari Onyx. Bakal jadi comeback sepertinya. Mungkin. Gila, ini ngeri banget sih. Dimana Lordnya dapet, tinggal strategi push. Karamelnya spawn sih. Nanti ketika Lordnya udah sampai inhibitor, Karamel memang spawn gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat zoning out dari teman-teman Onyx juga nggak kalah keren. Dia udah ada di arah bottom lane semua. Dia udah nge-open vision bahkan di red buff. Ini benar-benar nggak bakal dikasih. Dan Lordnya udah mulai sampai ke arah inner turret yang ada di mid lane. Wah, sayang banget nabrak. Tuh di daerah atas juga didorong juga. Feeder Strike berhasil untuk mengusir kah? Yes, mengusir teman-teman dari Onyx Zenith, tapi tidak dengan Lord dan juga minion ya. Dan ternyata berhasil juga dari arah bawah. Outer turretnya juga sudah hancur. Inner turretnya juga sudah hancur. Dan udah dapat semua inner turret dari EVO Slings. Ini berarti tinggal sedikit lagi momentum comeback dari Onyx Zenith di game pertama kali ini. Oke, tapi kali ini masih zoning terus-menerus, di mana minionnya juga udah mulai datang. Minion di atas dan minion di bawah juga udah mulai datang ke arah inhibitor. Fokus ke arah objektif dulu mungkin, namun Pika fokus clear juga dia ke arah minionnya. Tadi Falling Star Moon-nya dikeluarkan, namun di sisi bawah Karamel 1 versus 1. Namun kali ini masih ada entropy, masih bisa kabur juga. Last Insanity masih bisa di dodge, namun kali ini bakal dibalikin keadaannya. Datang dari Mei kali ini coba mengejar, namun masih mencari target. Berhasil dihindari dari Ammo Vendetta-nya. Coba lari dulu dari Karamel, menunggu delay dari entropy. Entropy-nya keluar namun harus down. Ternyata Watchers dari Tal yang sedikit terlambat. Di sisi lain Rain, oh no, out of position kali ini. Real world manipulation yang sangat mantap, namun Rain-nya harus tumbang. Mengincar ke arah Lipi kali ini, dan Paus masih punya winter transient. Ternyata masih bisa di shutdown juga. Ternyata Mei yang masih mendapatkan kill. Crunchy kali ini datang, fire missile dibakar lagi ke arah Pika. Pika harus down. Next target Tal bersama dengan Violet. Last Insanity yang sangat on point. Tal yang coba untuk kritik space dan harus down juga di sisi belakang. Masih punya Immortal, coba ditahan kali ini, namun tetap harus tumbang. Double kill is real. Dan 4 orang tumbang dari EVO Slings, dan ini pastinya momentum emas, kesempatan emas di tangan Onyx Zenith yang dimana Wait, sabar. Oke, Violet tampaknya berhasil untuk men-take down seorang Mei, seorang Ruby di sana, dan harus sabar lagi karena Clar juga masih rada jauh di arah middle, dan ternyata di arah bottom. Oke, inhibitor turret berhasil diambil, dan kayaknya udah dapat 2 inhibitor turret sekaligus di arah middle. Menurut gua tadi di fight besar di bawah ya tadi, kayaknya sedikit ada mistake yang gimana tadi si Talnya ngebuka pagar dan malah jadi bumerang untuk teman-teman EVO Slings tadi. Dia Karamelnya auto position banget sih. Iya. Tadi dia depan banget, terlalu depan sih. Jadi ya akhirnya malah tiba-tiba dicepit gitu kan sama teman-teman dari Onyx, di mana Mei tadi udah datang di belakangnya. Dia coba untuk crit space, lari sejauh mungkin, nungguin delay dari entropy, tapi sayangnya nggak bisa. Teman-temannya udah keburu mati duluan ya, keburu sulit untuk backup gitu loh. Dan di sisi lain kali ini dari Alin, Clark coba untuk zoning aja, seenggaknya nggak ada yang ngeganggu farmingan dari Rain sementara waktu. Dan Karamel, ini kayaknya dari Karamel yang kita lihat cukup agresif dari awal, dari early game bahkan sampai mid game, yang dimana mereka cukup owning juga di mid game. Tapi sekarang mereka harus struggle dengan Karamel yang benar-benar harus di cover sih, nggak boleh sendirian menurut gua. Ya harus ada satu atau 2 bahkan yang nempel terus ke arah Karamel. Iya. Ini biar Karamelnya juga jadi jangan gampang untuk di kill gitu kan. Jadi harga yang mahal lah
Jadi sehingga kalau teman-teman dari Onyx mau ngekill ke Karamel, ya dia harus bayar buat pakai 2 atau 3 bahkan nyawa sekalian. Kayak instantly dead kan tadi lu lihat, bahkan di kalau nggak salah Lord yang pertama kena instantly dead banget dari Karamel. Jadi ya harus hati-hati juga dari EVOS nih, karena ya dia yang jadi kayak tabungan akhir gitu loh dari EVOS nih, yang dimana Lipi juga nggak bisa berbuat banyak juga setelah tadi feeder extract-nya beberapa kali dihindari dengan perfect banget dari Onyx Zenith. Dan lu lihat kali ini dari Tal bakal coba untuk menyelusuri dari rumputan yang ada, Bassnya sudah dicek kali ini dan Mei juga sudah ketahuan posisinya. Tal cuman ngasih pagar aja dan Lordnya sudah respon. Coba untuk setup Lordnya terlebih dahulu, tapi lu lihat ada split push yang diamankan juga oleh seorang Pika, yang dimana Pika cukup jauh cuman buat clearing wave aja. Karena lu lihat lumayan oke juga gitu loh, dengan tidak adanya minion di arah bottom lane, mereka mungkin bisa kontes di arah Lordnya nanti. Oke, dan ini sebenarnya dari minionnya juga sama-sama udah kepotong, sama-sama udah beres gitu kan. Dan kalau kita lihat dari posisinya Tal, dia nggak boleh terlalu greedy dan wild charge-nya udah kebait. Namun sudah ada Feeder Extract juga yang kebait barusan. Ini bakal menjadi informasi yang sangat penting untuk teman-teman Onyx, di mana tidak adanya wild charge dan tidak adanya Feeder Extract. Ini bakal membuat mereka dari teman-teman EVOS akan kebingungan bakal nge-commit ke arah Lord atau enggak. Namun kali ini Violet yang udah dapetin informasinya, dia bakal coba untuk masuk. Pika ada di depan, masuk kali dengan Rebel Factor dan Lordnya berhasil diamankan oleh berhasil di steal kali ini. Namun Tal yang ada di posisi depan harus mundur. Masih ada Karamel juga di posisi depan mengamuk dari Violet bersama dengan Pika mengejar ke arah Claire. Masih bisa survive juga, ada efek slow dari Crunchy. Masih ada Rain, coba dikasih basic attack dulu. Masih ada turn 4 memory yang ditahan, namun harus tumbang dari Crunchy. Nggak bisa bertahan lagi. Ini jadi roller coaster banget setelah tadi Lordnya berhasil dicuri oleh EVOS Lynx, yang dimana ini bakal jadi momentum balik lagi nih dari EVOS, yang dimana mereka udah kehilangan 2 inhibitor turret. Untungnya masih ada 1 inhibitor turret di arah atas, jadi ini adalah serangan terbaik mereka yang mereka harus maksimalin. Dan apalagi di sini kelihatan dari Pika udah mulai melihat-lihat, udah mulai setup manis aja. Siapa tahu bisa ada pick off 1 orang atau 2 orang yang bisa mereka ambil juga. Dan Onyx harus banget bermain pasif. Dan kira-kira menurut tuh kekuatan high ground dari Onyx Zenith ini cukup kuat nggak untuk nahan gempuran? Sebenarnya kalau ada Crunchy sih bisa-bisa aja gitu kan. Karena dia punya Brody juga. Brody ini DPS yang cukup stabil. Namun kalau misalkan kali ini Crunchy-nya belum ada nih. Lord udah mulai nabrak ke arah inhibitor turret. Oh, kelarnya sakit banget, dia kena curse crow barusan. Dan Rain coba dimasukin, kali ini ditabrak. Masih bisa bertahan dengan corrosive track, namun harus tumbang. Masih punya immortal, namun Mei berhasil mendapatkan 2 target dengan Name of Vendetta, namun nabrak lagi dari Violet. Masih bisa masuk ke dalam base dari Rain, masih bisa selamat. Dan Lordnya udah mulai di-clear, minionnya juga mulai di-clear kali ini. Coba ditabrakin lagi kali ini. Masih ada Tal di bagian depan juga. Udah sedikit low, harus mundur dikit. Namun minion mulai masuk lagi. Mei udah low banget. Tiba-tiba sekarang masuk semua minion dari 3 arah. Fokus ke arah clear dulu dari Crunchy. Sebentar lagi dari Kelar. Dia fokus ke arah minion semua lah. Semuanya keluar dari Literal Strike. Kali ini masih ada hit juga dari Kelar. Harus tumbang dari Crunchy. Sementara di sisi lain Rain-nya juga mengamuk. Harus tumbang juga, shutdown. Karena Kelar fokus ke arah core dan 1-0 skornya. Wow, what a game. Dan ini game yang salah satu oke banget ya, mengasihkan banget untuk dilihat, fun untuk watch. Karena terlihat di EVOS sendiri kayak ini kayak seakan roller coaster banget. Dari EVOS yang cukup owning, bahkan tadi beberapa